بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitabut Tauhid, memasuki bab yang ke-16. Bab yang ke-16. Bab ini masih dalam rangkaian bab sebelumnya yang menjelaskan tentang batilnya kesyirikan dan bahwasannya tauhid itulah kebenaran yang harus dipegang teguh oleh setiap hamba. Mungkin di buku terjemahan bab ini diberi judul Malaikat yang perkasa pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Judul itu sudah benar kalau dilihat dari pelajaran yang bisa kita petik dari dalil-dalil yang ada dalam bab ini. Namun di kitab aslinya penulis tidak memberi judul, namun langsung pada dalil yang pertama, babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Azza wa Jalla, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka, yaitu Allah telah menghilangkan ketakutan dari hati para malaikat. Qalu, maka mereka pun berkata, yaitu sebagian berkata kepada sebagian yang lainnya, madza qala rabbukum, apa yang telah dikatakan oleh Rabb kamu. Qalul haqqa, maka sebagian menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak, yang benar. Wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Surat Saba ayat ke-23. Jemaah sekalian, dalam bab ini ada 3 dalil. Yang pertama ayat ini Saba 23. Dalil yang kedua dan ketiga adalah hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang ayat ini. Jadi insyaallah di kesempatan ini kita akan baca semuanya terlebih dahulu 3 dalil ini, kemudian kita petik pelajaran-pelajaran yang terdapat padanya, karena 3 dalil ini semuanya berhubungan. Jadi insyaallah pertemuan ini menyelesaikan satu bab ini sekaligus. Dalil yang kedua, fis sahih, di dalam as-sahih, yaitu sahih al-Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza qadallahu al-amra fis sama' darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi. Apabila Allah menetapkan keputusannya di langit, maka para malaikat mengepakkan sayap-sayap mereka karena tunduk terhadap ucapan Allah. Khud'anan bisa juga dibaca khodo'anan atau khud'anan. Tunduk artinya sama, mereka tunduk kepada ucapan Allah Azza wa Jalla. Ka'annahu silsilatun ala safwanin
yanfudhuhum dzalik. Seakan-akan ucapan Allah itu dalam pendengaran mereka seperti rantai besi yang dipukulkan ke batu cadas, maka itu membuat mereka takut. Jemaah sekalian, perhatikan ini. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyamakan antara pendengaran dan pendengaran mereka. Maksudnya apa? Menyamakan keadaan mereka ketika mendengarkan firman Allah dan keadaan ketika makhluk mendengarkan rantai besi yang dipukulkan ke batu cadas. Artinya dua-duanya menakutkan kedengaran, dua-duanya menggetarkan. Jadi bukan menyamakan antara ucapan Allah dan batu cadas itu. Saya beri contoh lain jemaah sekalian supaya tidak salah paham. Nabi SAW juga mengatakan, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badri. Sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian kelak di hari kiamat seperti kalian melihat bulan purnama atau melihat bulan di malam bulan purnama. Apakah maksud Nabi SAW menyamakan Allah dengan bulan purnama? Tidak. Tapi menyamakan cara kita melihat. Artinya jelas, tidak terhalang apapun, dan tidak berdesak-desakan untuk melihat bulan itu. Baik, jadi ini bukan menyamakan Allah dengan makhluk, tidak. Jadi sama dengan ini. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Kemudian Nabi SAW membaca ayat ini. Surat apa tadi? Saba 23. Sampai apabila ketakutan itu telah dihilangkan dari hati mereka, yaitu Allah telah menghilangkan rasa takut di hati mereka, qalu, barulah mereka bisa berbicara kepada yang lain, madza qala rabbukum, apa yang dikatakan oleh Rabb kamu. Qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Maka sebagiannya menjawab, Rabb kita mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayasma'uha mustariqus sam'i. Kemudian tatkala para malaikat itu berbicara, pembicaraan malaikat itu dicuri dengar oleh para pencuri dengar, yaitu para jin, setan-setan dari kalangan jin. Wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din. Dan para pencuri berita itu, yaitu para jin, mereka seperti ini, yaitu sebagian di atas sebagian yang lain. Jadi mereka seakan membuat soft dari bumi sampai ke langit atau satu tempat di bawah langit. Nanti akan kita sebutkan di hadis yang lain tempat yang dimaksud tersebut, atau kita sebutkan aja sekarang. Hadis yang lain, hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ini kita potong sedikit hadis kita sebutkan hadis lain yang menjelaskan di mana posisi mereka. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal malaikata tanzilu fil anan." Sesungguhnya para malaikat itu turun di awan. Jadi dari atas langit mereka turun ke awan. Fatadhkurul amra qudiya fis sama'. Lalu mereka berbicara tentang keputusan Allah yang ditetapkan di atas langit. Fatastariqus syayatin as-sam'a. Kemudian dari situlah setan-setan mencuri berita tersebut, fatuhihi ila al-kuhan. Kemudian mereka sampaikan kepada para dukun. Jadi maksudnya setan-setan itu tidaklah sampai naik ke langit. Itu enggak mungkin. Itu tidak mungkin. Setan-setan itu tidak mungkin bisa naik ke langit. Yang bisa naik ke langit hanyalah malaikat dan juga ruh orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, kisah tentang perjalanan ruh setelah dicabut
oleh malaikat maut, kemudian ada malaikat yang lain membawa ruhnya sampai ke atas langit yang ketujuh untuk berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Adapun ruh orang-orang kafir dibawa juga oleh malaikat maut ke atas, tapi ketika minta dibuka pintu langit yang pertama, tidak diizinkan untuk dibuka. Kemudian Nabi SAW membaca ayat, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Dalam surat Al-A'raf kata Allah, tidak dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk surga sampai onta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Iya. Jadi maksudnya hadis ini, setan-setan itu tidaklah mencapai langit walaupun langit yang pertama, tapi mereka mendengarkan di satu tempat di bawah langit ketika malaikat berada di atas awan. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi mereka membuat semacam barisan atau saf dari bumi sampai ke langit. Wasafahu Sufyan bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ihi. Imam Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah seorang ulama besar, wafat tahun 198 Hijriah, dan beliau termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Sufyan bin Uyainah, ulama besar yang wafat tahun 198 Hijriah, termasuk gurunya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mensifatkan keadaan para malaikat, keadaan para jin itu, setan-setan dari kalangan jin, dengan tangan beliau. Dengan tangan beliau. Ya, jadi beliau sifatkan keadaan mereka dengan tangan beliau seperti membentuk sebuah saf. Seperti membentuk sebuah saf dari bumi sampai ke langit. Ya. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian kembali ke hadis. Lalu jin yang paling atas mendengarkan kalimat yang diucapkan oleh para malaikat, yaitu tentang takdir Allah, apa yang akan terjadi di bumi entah besok atau entah kapan, yang ditugaskan oleh Allah kepada para malaikat. Itu yang mereka dengar. Fayulqiha ila man tahtahu. Lalu yang paling atas itu menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Jadi mereka menyampaikan berita itu estafet dari atas sampai ke bawah. Summa yulqihal akhar ila man tahtahu. Kemudian yang di bawahnya menyampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya. Hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awil kahin. Sampai akhirnya yang paling bawah dialah yang menyampaikan kepada tukang sihir atau dukun. Jadi begitu mereka bekerja sama untuk menyampaikan berita tentang perkara gaib kepada dukun. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayulqiyaha. Maka bisa jadi potongan bintang mengenainya sebelum dia menyampaikan kepada yang ada di bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu. Dan bisa jadi sebaliknya, dia sudah menyampaikan sebelum terkena potongan bintang. Jadi yang pertama tadi, dia terkena potongan bintang sebelum menyampaikan. Atau sebaliknya, dia sudah menyampaikan sebelum terkena potongan bintang. Yaitu, kalau diterjemahkan, mungkin mereka terjemahkan meteor. Di semacam cahaya api dari bintang tersebut. Bukan bintangnya yang dilempar, karena bintang itu besar sekali ukurannya. Kalau lempar, mungkin habis bumi ini.
Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbatin. Kemudian sang dukun itu berdusta atau menambah dengan 100 kedustaan bersama dengan berita yang benar tersebut. Fayuqal, namun dikatakan di bumi, alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza kadza wa kadza, bukankah si dukun itu telah mengatakan hari ini dan itu akan terjadi ini dan itu? Ternyata benar. Fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama, maka dukun itu pun dipercaya dengan adanya satu berita yang dicuri dari langit. Ya. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, wa anin Nawas bin Sam'an, dari sahabat yang mulia An-Nawas bin Sam'an atau bin Sim'an radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi beliau, sahabat yang masyhur An-Nawas bin Sim'an. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza arada Allah ta'ala ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfah aw qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wa jalla. Apabila Allah ingin mewahyukan keputusannya atau perintahnya, maka Allah berbicara, menyebutkan wahyunya tersebut, maka langit-langit pun bergetar hebat karena takut kepada Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlu samawati sa'iku wa kharru lillahi sujjada, maka apabila penduduk langit mendengarkan ucapan Allah itu, mereka pun tersungkur, pingsan dan bersujud kepada Allah. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril, maka yang pertama mengangkat kepalanya adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada, maka Allah menyampaikan wahyunya sesuai kehendaknya kepada malaikat Jibril. Thumma yamurru Jibril alal malaikati, kemudian malaikat Jibril melewati sekumpulan para malaikat. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha, setiap beliau melewati satu langit, maka para malaikat yang ada di situ bertanya, madza qala rabbuna ya Jibril, apa yang dikatakan oleh Rabb kita wahai Jibril? Fayaqulu Jibril, maka Jibril berkata, qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, Rabb kita mengatakan yang hak dan dia maha tinggi lagi maha besar. Fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril, maka semua malaikat itu pun berkata seperti yang diucapkan oleh Jibril. Fayantahi Jibril bil wahyi ila haitsu amarahu Allah azza wa jalla, maka Jibril sampai kepada yang Allah perintahkan untuk disampaikan wahyu tersebut. Baik, jemaah sekalian, Syekh mengatakan hadis ini dikeluarkan oleh atau di catatan kaki disebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah dalam At-Tauhid, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah dan Al-Ajuri dalam Asy-Syariah. Namun sebagian ulama melemahkan hadis ini dan ada lafaz yang lebih sahih. Ada lafaz yang lebih sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Ada lafaz yang lebih sahih daripada yang disebutkan oleh Syekh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Bahkan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza qada amran sabbaha hamlatul arsy." Apabila Allah menetapkan satu keputusan, maka para malaikat pemikul arsy bertasbih. Ketika mendengarkan Allah menetapkan keputusan, mereka pun bertasbih. Thumma sabbaha ahlus sama'il ladzina yalunahum. Kemudian
bertasbih pula para malaikat di langit yang setelahnya, di langit yang berikutnya. Hatta yablugat tasbih ahla hadhihi sama'id dunya, sampai tasbih mereka terdengar oleh atau sampai kepada malaikat dunia ini, maksudnya di atas bumi kita, langit pertama. Thumma qala alladziina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum. Kemudian malaikat yang terdekat dengan para malaikat pembawa arsy, mereka bertanya kepada para malaikat pembawa arsy tersebut, apa yang telah diucapkan oleh Rabb kita? Fayukhbirunahum madza qala. Lalu para malaikat pemikul arsy itu mengatakan apa yang Allah katakan. Fayastakhbiru ba'du ahli samawati ba'dan hatta yablughal khabar hadhihi sama'ad dunya. Maka kemudian berlanjut, para malaikat yang ada di langit berikutnya juga bertanya kepada malaikat yang ada di atasnya. Begitu terus sampai akhirnya tiba di malaikat yang terdekat dengan dunia ini, yaitu di atas langit yang pertama. Fatakhtafuhul jin as-sam'a fayaqdhifuna ila awliyaihim. Kemudian dicuri dengar oleh para jin, lalu mereka sampaikan kepada wali-wali mereka. Jadi Nabi SAW menyebutkan para dukun itu adalah wali juga, tapi bukan wali Allah, wali setan. Ya. Jadi disebut wali belum tentu wali Allah, bisa jadi wali setan. Jemaah sekalian, inilah 3 dalil dalam bab ini. Pertama dalil Al-Quran surat Saba ayat 23. Yang kedua dan ketiga adalah hadis yang menjelaskan tentang makna ayat. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan hadis yang mulia ini. Namun insya Allah kita hanya akan membatasi pelajaran-pelajaran terpenting saja, terutama terkait dengan pembahasan tauhid dan akidah. Ada 3 pelajaran utama. 3 pelajaran utama yang bisa kita petik dari dalil-dalil ini. Yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrik. Yang kedua, bantahan kepada pemahaman Asy'ariyah dan yang semisal dengan mereka dari kalangan ahlul kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Maturidiyah dan lain-lain. Yang ketiga, bantahan kepada para dukun. Jadi ini 3 pokok pembahasan kita. Pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari ayat dan hadis ini. Dan jemaah sekalian, insya Allah kita juga akan menyebutkan di sela-sela pembahasan cabang-cabang pelajaran. Yang mencatat jangan lupa dicatat cabang-cabang pelajarannya. Tapi inilah 3 pelajaran utama. Yang pertama, ayat dan hadis-hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan dan kebenaran tauhid sebagai bantahan kepada orang-orang yang berbuat syirik. Dari sisi mana? Dalil-dalil ini menjelaskan kepada kita bantahan terhadap pelaku syirik atau batilnya kesyirikan mereka dan benarnya tauhid. Minimalnya dari 2 sisi. Yang pertama, dari 2 nama Allah yang terkandung di dalam ayat dan hadis ini, yaitu Al-Ali dan Al-Kabir. Allah yang maha tinggi serta maha besar. Maka kalau begitu jemaah sekalian, hanya Allah yang berhak disembah. Sebab hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Dan semua selain Allah itu
rendah, hina, kecil, sepele. Semua selain Allah Azza wa Jalla. Dan ini juga yang Allah ingatkan dalam banyak ayat, bukan hanya dalam ayat ini. Allah ingatkan dalam banyak ayat, Dia yang berhak disembah dengan dua nama ini. Dan tentu dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Contoh lain di surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah menegaskan, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Dialah Allah yang berhak disembah, dan yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Dan Dialah Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Setelah Allah menjelaskan hanya Allah yang berhak disembah, semua yang disembah selain Dia tidak benar, lalu Allah sebutkan apa alasannya? Karena hanya Dia Al-Aliyyul Kabir, yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi ini sisi yang pertama yang menjelaskan kepada kita batilnya kesyirikan dan bantahan kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah, yang menuhankan selain Allah. Dan jemaah sekalian, di sini juga tercabang pelajaran penting. Dari sini kita pahami mengapa orang-orang musyrik itu sangat dibenci oleh Allah, dimurkai oleh Allah, dan mengapa kita harus benci kepada mereka. Kenapa jemaah sekalian? Karena orang-orang musyrik itu adalah orang yang menghina Allah. Sebab ibadah yang seharusnya mereka berikan kepada Allah, tapi mereka berikan kepada selain Allah, berarti mereka menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal makhluk itu rendah, kecil. Lalu mereka samakan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Bukankah itu penghinaan? Itu penghinaan. Makanya kita sebut Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah dan maha tinggi. Maha suci dari perbuatan mereka. Maha tinggi, tidak pantas dipersamakan dengan makhluk. Dan ini jemaah sekalian penjelasan yang sangat logis sekali. Sebagaimana sering juga saya sampaikan, kalau ada orang menghina orang tua kita, kita akan marah besar. Nggak peduli siapa orang itu, pasti kita marah besar. Andai dia istri kita sekalipun, kita ceraikan dia kalau berani menghina orang tua kita. Nggak peduli siapapun, kita pasti marah kalau ada orang menghina orang tua kita. Begitu pula umat Islam semuanya sepakat, semuanya marah kalau ada orang menghina Rasulullah SAW. Maka jemaah sekalian, orang yang menghina Allah lebih pantas kita marah dan benci kepadanya. Dan itu hukumnya wajib, marah dan benci kepadanya. Tapi jemaah sekalian, bedakan marah dan benci dengan kezoliman. Itu beda. Kita nggak zolim kepada dia. Kita marah tapi kita nggak boleh zolim. Zolim dilarang oleh Allah. Tapi kita marah kepadanya karena dia menghina Allah, merendahkan Allah, menyamakan Allah dengan makhluk. Iya. Kemudian sisi yang kedua, dan inilah yang dijadikan judul di buku terjemahan. Ayat-ayat dan hadis ini menjelaskan kepada kita, malaikat tunduk kepada Allah, takut kepadanya. Padahal malaikat itu adalah makhluk-makhluk yang perkasa. Maka jemaah sekalian, dari sini kita pun semakin paham betapa agungnya Allah, betapa tingginya dan besarnya kekuasaan Allah, sampai malaikat-malaikat yang perkasa pun takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau begitu hanya Allah yang berhak disembah. Dan para malaikat itu tidak sedikit pun berhak disembah. Ini juga pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat dan hadis ini. Para malaikat tidak pantas disembah. Kenapa? Buktinya mereka itu hanya makhluk. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah, takut kepada Allah. Kemudian tercabang juga pelajaran, jika malaikat tidak pantas disembah, selain malaikat lebih tidak pantas lagi. Hanya makhluk yang lemah, yang belum tentu masuk surga atau masuk neraka.
selain yang ditetapkan di dalam dalil Al-Quran dan Sunnah, para nabi dan rasul, para sahabat, dan siapapun selain yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah, kita nggak bisa memastikan dia masuk surga atau masuk neraka. Walaupun kita lihat di dunia ini dia Masya Allah ahli ibadah, orang-orang bilang dia wali. Apakah kita bisa menjamin dia pasti masuk surga? Tidak, nggak bisa jemaah sekalian. Kecuali yang sudah dijamin oleh dalil syar'i. Iya. Ini di satu sisi. Di sisi yang lain, itu kan perkara gaib, masa depan. Begitu pula amalan dia diterima oleh Allah atau tidak, perkara gaib. Bagaimana kita bisa memastikan dia masuk surga? Sementara amalannya diterima atau tidak pun, kita nggak bisa memastikan. Itu perkara gaib di sisi Allah. Jadi jemaah sekalian, malaikat yang mulia, nggak pernah berbuat dosa. Tentu kemuliaan mereka di sisi Allah sangat tinggi. Kedudukannya sangat dekat dengan Allah. Selalu tunduk kepada Allah. Dan juga mereka makhluk yang perkasa. Ternyata mereka tidak pantas disembah. Mereka hanyalah makhluk yang lemah di hadapan Allah. Mereka tunduk bersujud kepada Allah, takut kepada Allah. Maka selain mereka lebih tidak pantas untuk disembah. Dan jemaah sekalian, tentang keperkasaan malaikat, tentu sudah banyak dalil yang kita baca. Di antaranya dalam Al-Quran disebutkan mereka bisa melalui perjalanan 500 tahun hanya dalam satu hari. Ya, seperti disebutkan di surat Al-Ma'arij ayat ke-4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Para malaikat dan ruh, maksudnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga dinamakan ruh, naik kepada Allah dalam satu hari yang ukurannya adalah 50.000 tahun. Afwan, bukan 500 tahun ya, tapi 50.000 tahun. Yang 500 tahun disebutkan di ayat yang lain. Tapi di ayat ini 50.000 tahun. Ya. Dikatakan satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Dan ini adalah peristiwa kelak di hari kiamat. Mereka naik kepada Allah satu hari yang ukurannya 50.000 tahun. Apa makna ayat ini? Maksudnya, kalau kita yang naik, kita membutuhkan 50.000 tahun. Kalau kita yang naik. Tapi kalau malaikat, hanya satu hari saja. Hanya satu hari saja. Nah, kemudian ayat yang lain, surat As-Sajdah ayat ke-5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'uddun. Allah mengatur urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kepada Allah di dalam satu hari yang ukurannya adalah 1000 tahun menurut hitungan kalian. Maksud ayat ini, Allah memerintahkan malaikat untuk menetapkan urusannya atau takdirnya, menjalankan tugas, melakukan apa yang Allah takdirkan. Dari langit ke bumi, kemudian naik lagi kepada Allah dalam satu hari yang ukurannya 1000 tahun dalam hitungan kita. Maksudnya apa? Kalau kita yang melakukan itu turun dan naik lagi membutuhkan 1000 tahun. Membutuhkan 1000 tahun. Tapi malaikat hanya satu hari. Hanya satu hari saja. Turun dan naik lagi. Iya. Nah, jemaah sekalian, dari sini para ulama berkesimpulan, dan juga ada riwayat sahih dan disebutkan juga dalam kitab ini di bab terakhir. Nanti antum lihat bab terakhir ya, tapi jangan lihat sekarang. Ya. Di bab terakhir, jarak antara langit dan bumi adalah
500 tahun perjalanan. Karena di sini Allah mengatakan turun dan naik 1000 tahun menurut hitungan kita. Maka jarak dari langit dan bumi 500 tahun perjalanan. Turun dan naik 1000 tahun kalau kita yang melakukannya, tapi malaikat melakukannya dalam 1 hari saja. Sebagian ulama menafsirkan ayat sebelumnya, yaitu surat Al-Ma'arij ayat keempat tadi. 50.000 tahun itu adalah dari bumi sampai Sidratul Muntaha. Sampai Sidratul Muntaha. Penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maksud 50.000 tahun adalah hari-hari di akhirat. Jika dibandingkan dengan hari di dunia 50.000 tahun. Satu hari di akhirat dibandingkan dengan hari di dunia adalah 50.000 tahun. Iya. Nah, intinya jemaah sekalian, jarak sejauh ini tapi ditempuh oleh malaikat dalam waktu yang sangat singkat, menunjukkan kepada kita dahsyatnya kekuatan kecepatan malaikat, keperkasaan malaikat. Nggak ada satupun pesawat yang bisa secepat itu dan menempuh sejauh itu. Kalaupun bisa secepat itu, nggak bisa menempuh sejauh itu. Iya, ini luar biasa keperkasaan malaikat. Begitu pula jemaah sekalian, hadis yang masyhur tentang kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditawari oleh malaikat, ditawari oleh Allah. Allah sudah mengizinkan malaikat itu, kalau beliau mau, ada malaikat mengangkat 2 gunung. Gunung jemaah sekalian diangkat oleh malaikat, lalu dilemparkan kepada penduduk Taif. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menolak. Beliau malah mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Subhanallah. Dan hari ini, sampai hari ini, Taif adalah kota kaum muslimin, salah satu kota yang ada di Arab Saudi. Iya. Jadi yang kita perlu ambil pelajaran di situ terkait pembahasan kita, malaikat ngangkat 2 gunung. Jadi luar biasa dahsyatnya kekuatan malaikat. Kemudian jemaah sekalian, para malaikat pemikul arsy, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, "Udzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy inna baina syahmati udhunihi ila atiqihi masiratu 700 amin." Aku telah diizinkan untuk menyampaikan setiap malaikat dari para malaikat pemikul arsy itu, sesungguhnya jarak antara daun telinganya sampai ke bahunya adalah perjalanan 700 tahun. Perjalanan 700 tahun. Itu dari daun telinga sampai ke bahunya. Bagaimana sampai ke kakinya? Perjalanan 700 tahun. Jadi ini menunjukkan keperkasaan malaikat, kekuatan malaikat. Nabi SAW juga mengabarkan dalam hadis sahih, malaikat Jibril ketika menampakkan diri dalam bentuk asli memiliki 600 sayap dan menutupi ufuk. 600 sayap dan menutupi ufuk. Iya. Dan masih banyak lagi ayat-ayat dan hadis yang menjelaskan kepada kita keperkasaan malaikat. Manusia nggak ada apa-apanya dari segi fisiknya, dari segi kekuatannya, apalagi dari segi ibadahnya. Manusia nggak ada apa-apanya. Malaikat lebih banyak ibadahnya, bahkan nggak pernah bermaksiat. Ada yang kerjanya yusabbihuna al-laila wan nahar. Mereka terus bertasbih malam dan siang, sepanjang malam dan siang. La yafturun, tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa capek. Intinya malaikat adalah makhluk yang perkasa, tapi di hadapan Allah mereka sangat takut. Mereka tunduk, mereka tersungkur bersujud, mereka pingsan, sangat takut. Sampai Allah yang hilangkan ketakutan itu dari hati mereka, baru mereka bisa bicara. Menunjukkan keagungan Allah, keperkasaan Allah, kebesaran Allah. Maka hanya Allah yang berhak disembah. Dan juga yang maha mampu menciptakan malaikat dengan sifat-sifat keperkasaan yang seperti itu, tentulah dia yang maha besar, dia yang maha pencipta.
dia saja yang pantas untuk disembah. Baik, ini jemaah sekalian, bantahan atau pelajaran yang pertama, bantahan kepada orang-orang musyrik yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, bantahan kepada pemahaman Asy'ariyah, pemahaman golongan Asy'ariyah. Di dalam hadis yang mulia ini terkandung padanya sejumlah nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Di antaranya Al-Ali dan Al-Kabir. Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Maka wajib bagi kita mengimani Allah memiliki nama Al-Ali yang maha tinggi dan nama Al-Kabir yang maha besar. Tapi belum cukup sampai di sini keimanan kita jemaah sekalian terkait dengan nama ini. Harus juga kita imani sifat yang terkandung di dalamnya. Allah maha tinggi, maka Allah memiliki sifat yang maha tinggi. Karena Allah memiliki nama maha tinggi, Al-Ali, maka tentu Allah memiliki sifat maha tinggi. Allah memiliki nama Al-Kabir, maka tentu Allah memiliki sifat yang maha besar. Gak mungkin Allah memiliki nama Al-Ali tapi tidak memiliki sifat yang terkandung di dalamnya. Begitu pula seterusnya. Semua nama Allah, ini kaidah Ahlus Sunnah. Ini termasuk pelajaran penting jemaah sekalian, kaidah Ahlus Sunnah. Setiap nama Allah mengandung sifat Allah. Dan Asy'ariyah membatasi sifat-sifat Allah itu hanya 20, sebagian 7, sebagian 8. Beda-beda mereka. Padahal jika nama Allah 99 saja, minimal Allah punya 99 sifat. Sebut apapun nama Allah pasti ada sifat Allah di situ. Al-Ali memiliki sifat Al-Ulu. Al-Kabir memiliki sifat Al-Kibriya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmah, kasih sayang, dan seterusnya. Jadi kalau nama Allah 99 saja, minimal 99 sifat. Padahal nama Allah itu tidak terbatas 99. Jadi sifat Allah tidak bisa dibatasi oleh makhluk. Tidak ada dalil yang membatasi jumlah sifat Allah. Maka ini termasuk bantahan kepada golongan Asy'ariyah. Begitu pula jemaah sekalian, makna Al-Ulu yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Ali. Begitu pula nama Allah Al-A'la dan Al-Muta'al. 3 nama Allah maknanya sama. Al-Ali, Al-A'la dan Al-Muta'al, yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi. Maka kita bisa memetik dalam nama-nama Allah ini ada sifat Allah Al-Ulu, sifat maha tinggi. Para ulama Ahlus Sunnati wal Jamaah menjelaskan sifat maha tinggi Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut uluwu as-sifah, tinggi semua sifat Allah. Tinggi semua sifat Allah, atau uluwul qadar, tinggi kemuliaan Allah. Artinya semua sifat Allah itu mulia. Tidak ada makhluk yang sifatnya menyamai sifat Allah. Ini makna Al-Ulu yang pertama, yang bisa kita petik dari nama Allah Al-Ali. Yang kedua, Uluwul Qahr, tingginya kekuasaan Allah, keperkasaan Allah. Allah mengalahkan seluruh makhluk. Tidak ada makhluk yang bisa mengalahkan Allah karena tingginya kekuasaan dan keperkasaan Allah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, uluwudzat, tingginya zat Allah. Maksudnya apa? Allah berada di atas segala sesuatu. Ini termasuk makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Ali. Ini termasuk makna yang terkandung di dalam nama Allah Al-Ali, Allah yang maha tinggi, Al-A'la, Al-Muta'al. Kita harus meyakini Allah berada di atas segala sesuatu.
Dan jemaah sekalian, ketika seseorang menolak mengimani sifat yang terkandung dalam nama Allah, maka dia telah melakukan ilhad, penyimpangan, penyelewengan terhadap nama Allah. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Dan hanya milik Allah nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama Allah tersebut, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah tersebut. Mereka kelak akan mendapatkan hukuman atas apa yang mereka lakukan. Perhatikan jemaah sekalian, Allah menyuruh kita meninggalkan mereka. Jangan malah kita dekati, apalagi kita angkat jadi guru kita. Orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah tersebut. Maka di antara penyimpangan itu, sebagaimana juga disebutkan dalam syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika seseorang mengingkari sifat yang terkandung di dalam nama Allah, maka di antara bentuk pengingkaran mereka adalah tidak mau beriman Allah berada di atas. Padahal itu kandungan makna Al-Ali. Dan jemaah sekalian, sifat Al-Ulu ini adalah sifat dzatiyah, zat Allah. Bedanya dengan istiwa. Istiwa itu sifat fi'liyah, perbuatan Allah. Lalu apa bedanya antara sifat zat dan sifat perbuatan? Kalau sifat zat Allah adalah sifat yang tidak pernah terpisah dari zat Allah. Enggak pernah terpisah, selalu bersama Allah. Sedangkan sifat fi'liyah adalah sifat yang Allah lakukan kalau Allah menghendaki. Sama dengan nuzul, turun ke langit dunia, itu juga fi'liyah, Allah lakukan kalau Allah menghendaki, yaitu di setiap sepertiga malam yang terakhir. Ya. Jadi di samping ada dalil-dalil yang menjelaskan Allah di atas, yang maknanya di atas segala sesuatu, juga ada dalil-dalil yang menjelaskan Allah istiwa di atas arsy. Dan juga dalil-dalil yang menjelaskan arsy itu adalah makhluk yang posisinya paling tinggi dan paling besar, dan Allah berada di atasnya. Jadi kesimpulannya, mengimani nama Allah Al-Ali berarti juga harus mengimani Allah berada di atas segala sesuatu. Tepatnya di mana? Di atas arsy-Nya. Karena dalil-dalil menunjukkan arsy adalah makhluk yang paling tinggi dan paling besar. Walaupun dia makhluk yang paling besar, dibandingkan dengan Allah, dia sangatlah kecil. Nah, jemaah sekalian, mungkin muncul pertanyaan kita, mengapa orang-orang Asy'ariyah menolak beriman Allah di atas segala sesuatu atau di atas arsy? Mengapa jemaah sekalian? Sebenarnya tujuan mereka baik, ingin mensucikan Allah. Ini persangkaan kita, prasangka baik namanya. Entahlah kalau ada di antara mereka yang berniat buruk, seperti orang-orang Jahmiyah. Kalau orang Jahmiyah itu bukan mensucikan Allah, menihilkan Allah. Makanya mereka nggak beriman dengan sifat-sifat Allah. Kalau orang-orang Asy'ariyah, kita masih bisa berprasangka baik. Mereka ingin mensucikan Allah dari penyerupaan dengan makhluk. Karena logika mereka, kalau Allah di atas sesuatu, berarti sama dengan makhluk, berada di atas sesuatu. Saya berada di atas kursi, jamaah sekalian berada di atas lantai. Jadi logika mereka, kalau Allah berada di atas arsy, berarti berada di atas sesuatu, di atas makhluk. Sama dengan makhluk kalau begitu. Makhluk berada di atas sesuatu.
Nah, jemaah sekalian, sudah sering kita bantah mereka dengan dalil syar'i. Ayat-ayat sangat banyak, hadis-hadis sangat banyak. Bahkan kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, lebih dari 2000 dalil yang menjelaskan tentang sifat Allah di atas, baik dalil umum maupun dalil khusus. Maksudnya umum, Allah di atas, yang khusus di atas arsy. Kalau khusus di atas arsy itu 7 ayat, bukan 1 ayat, 7 ayat dalam Al-Quran menjelaskan Allah di atas arsy. Tapi dalil-dalil umum menjelaskan Allah di atas sampai lebih dari 2000 dalil, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi jemaah sekalian, kalau kita sampaikan ayat dan hadis, mereka bilang itu kan pemahaman kalian, jadi nggak ada gunanya. Subhanallah. Bahkan kita sampaikan ijma ulama, mereka bantah dengan ijma mereka. Ya, mereka sebutkan ini juga ijma. Ternyata yang dinukil dari orang-orang Asy'ariyah ijma'nya, bukan dari Ahlus Sunnah atau yang terpapar pemahaman Asy'ariyah. Padahal ijma' tentang Allah di atas arsy itu lebih banyak dan lebih mudah didapatkan. Tapi mereka mencari-cari penukilan ijma' dari orang-orang Asy'ariyah. Jadi sepertinya percuma kalau kita sampaikan ijma' kepada mereka. Nah, ada 2 dalil yang sulit mereka bantah. Yang pertama adalah datangkan satu penafsiran sahabat yang mengatakan Allah tidak di atas, atau Allah di mana-mana, atau tidak di mana-mana, atau menakwilkan maksud istiwa di atas arsy adalah istilah berkuasa di atas arsy. Datangkan satu saja penafsiran sahabat seperti itu, mereka nggak akan sanggup mendatangkannya. Kalau kita hanya bilang, coba datangkan ucapan salaf, yang mereka cari salaf bukan salaf sebenarnya, ya ulama juga, tapi hidup di zaman sudah setelah masa sahabat atau setelah masa tabi'in, iya. Atau ulama Ahlus Sunnah yang ucapannya mereka pelintir, atau ucapan yang masih umum lalu mereka tafsirkan kepada pemahaman mereka. Itu biasanya kalau mereka sebut ini ada dalil dari salaf, bukan sahabat. Kalau kita katakan datangkan satu pemahaman sahabat yang menafsirkan seperti itu, istawa maknanya bukan Allah berada di atas, tapi istilah Allah berkuasa di atas, mereka tidak akan sanggup membantahnya. Baik, yang kedua jemaah sekalian, bantahan yang kedua, bantahan dengan akal sehat. Cuma bantahan ini hanya bisa diterima oleh orang yang punya akal sehat. Kalau nggak punya akal sehat susah. Iya. Kalau mereka punya akal sehat, kita bisa bantah mereka dengan akal sehat. Dan mereka menolak mengimani Allah di atas itu juga berdasarkan akal. Bagi mereka nggak masuk akal. Bagi mereka tidak masuk akal. Itu dalil utama. Adapun dalil Al-Quran itu hanya pendukung. Dalil utama mereka mengimani Allah istiwa di atas arsy adalah akal. Kemudian ditambah dengan dalil surat Asy-Syura ayat ke-11 atau surat Al-Ikhlas. Surat Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Surat Al-Ikhlas, lam yakun lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sekufu, yang semisal dengan Allah. Itu hanya pendukung, tapi dasar mereka menolak adalah dalil akal. Kalau Allah di atas, menurut akal mereka, berarti membutuhkan sesuatu. Kalau Allah di atas arsy, berarti membutuhkan arsy. Maka jemaah sekalian, bagaimana membantah secara akal sehat? Ada beberapa cara berpikir yang bisa kita ajak mereka berpikir menggunakan akal sehat. Yang pertama kita katakan, makna Allah di atas arsy dan makhluk di atas kursi atau di atas singgasana itu hanya sama dari sisi bahasa saja. Adapun secara kaifiyah, bentuknya itu enggak sama. Contoh jemaah sekalian, manusia memiliki wajah, monyet juga punya wajah.
Apakah sama wajah manusia dan wajah monyet? Enggak sama. Kita manusia di atas tanah, monyet di atas pohon, sama-sama disebut di atas. Apakah sama keberadaan manusia di atas tanah dan monyet di atas pohon? Tidak sama tentunya. Hanya sama dari segi penamaan. Nah, jemaah sekalian, ini antara makhluk dengan makhluk. Maka bagaimana lagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentu lebih berbeda lagi. Hanya saja bagaimana bentuk Allah di atas arsy, itu kita tidak tahu. Kita hanya bisa mengatakan sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah. Nggak boleh kita gambarkan. Kenapa? Nggak ada dalilnya. Allah nggak beritahukan kepada kita. Cukup kita imani sampai di sini. Iya. Baik, ini yang pertama. Masuk akal tidak nih? Iya. Itu cuma sama dari segi penamaan. Kalau Allah mengatakan Allah punya tangan, maka kata mereka, nggak mungkin lah. Karena kalau punya tangan sama dong dengan makhluk. Maka kemudian mereka mulai menafsirkan, oh maksud tangan itu kekuasaan, bukan tangan beneran. Maka jemaah sekalian, kita bantah mereka. Kesamaan nama, tangan Allah, tangan makhluk tidak melazimkan kesamaan sifat. Karena buktinya manusia dan monyet sama-sama punya tangan, tapi ternyata nggak sama tangan manusia dan tangan monyet. Kecuali yang merasa sama. Itu antara makhluk dengan makhluk, apalagi antara makhluk dengan Allah Azza wa Jalla. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, ketika mereka tafsirkan istiwa dengan kekuasaan, begitu pula tangan dengan kekuasaan, maka jemaah sekalian pertanyaannya, apakah ada makhluk yang punya kekuasaan? Ada atau tidak? Ada. Presiden kita sebut juga penguasa. Dia punya kekuasaan. Bahkan kita semuanya ini adalah penguasa di rumah kita. Jadi sama saja kalau begitu. Kalian menyamakan Allah dengan makhluk yang punya kekuasaan. Tentu mereka akan mengatakan, ya nggak samalah kekuasaan Allah dengan makhluk. Iya kan? Mereka bilang, ya nggak mungkin sama kekuasaan Allah dengan makhluk. Maka kita katakan juga tidak sama istiwa Allah dengan istiwa makhluk. Tangan Allah dan tangan makhluk juga tidak sama. Kenapa nggak dari awal saja? Ini yang kedua. Yang ketiga juga jemaah sekalian, tafsiran istiwa dengan istilah. Itu dalam bahasa Arab maknanya adalah bukan sekedar berkuasa, tapi berkuasa setelah mengalahkan. Pertanyaannya, Allah mengalahkan siapa dulu baru bisa berkuasa? Kan gak ada. Allah Maha Kuasa sejak awal sampai akhir, sampai selama-lamanya. Gak perlu mengalahkan siapapun untuk berkuasa. Jadi dari segi bahasa saja sudah salah. Iya. Jadi ini contoh membantah mereka dengan akal sehat. Mungkin kalau ada orang yang pintar bisa lebih dibantah lagi agar mengajak mereka berpikir menggunakan akal sehat mereka. Iya. Kemudian juga jemaah sekalian, termasuk bantahan kepada Asy'ariyah yang terkandung di dalam ayat dan hadis-hadis ini adalah penetapan sifat al-kalam bagi Allah. Allah berbicara. Allah berbicara. Bukankah Asy'ariyah juga mengimani Allah punya sifat al-kalam? Iya kan? Di sifat 20 ada al-kalam atau tidak? Sudah lupa kita dulu masih kecil hafal. Ya. Ada ya, Pak? Baik. Berarti mereka mengimani sifat al-kalam. Tapi jemaah sekalian, tidak sama antara Asy'ariyah dan Ahlus Sunnah mengimani sifat al-kalam. Allah berbicara. Tidak sama. Mereka lebih mirip kepada Jahmiyah. Jadi menurut mereka, sifat berbicara Allah itu adalah kalamun nafsi. Apa maksudnya kalamun nafsi?
itu tanpa ada huruf, tanpa ada suara. Dan Imam Nawawi rahimahullah 5 bulan sebelum beliau wafat, ada sebuah kitab beliau yang sangat bagus khusus membantah pemahaman Asy'ariyah ini. Membantah mereka mengatakan Allah berbicara tanpa huruf, tanpa suara. Sekaligus beliau di situ menetapkan sifat Allah istiwa di atas arsy yang mungkin ada di kitab-kitab beliau sebelumnya yang mengikuti pemahaman Asy'ariyah. Tapi 5 bulan sebelum wafat beliau rujuk dari pemahaman Asy'ariyah. Dan banyak selain Imam Nawawi. Selain Imam Nawawi yang rujuk itu sangat banyak. Iya. Jadi Asy'ariyah itu mengimani Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara, tapi tanpa huruf dan suara. Kalau begitu huruf dan suara itu dari siapa? Itu hanya ungkapan malaikat Jibril. Bahkan sebagian mereka mengatakan Al-Quran hanyalah ungkapan Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka sebut itu kalamullah, tapi secara teksnya huruf dan suara itu sama sekali Allah tidak memilikinya. Itu semata-mata ungkapan dari Nabi Muhammad SAW. Dan inilah akar kesesatan liberal dalam masalah penafsiran Al-Quran. Orang liberal mengatakan Al-Quran ini sudah nggak zamannya lagi, karena Al-Quran itu hanyalah penafsiran Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan zaman beliau. Sekarang harus direvisi lagi atau dipahami dengan pemahaman masa kini, kata mereka. Jadi jangan heran kalau zina di masa Nabi SAW kata mereka haram, sekarang perlu direvisi. Ada zina yang halal, syaratnya 2. 1 sama-sama suka, yang kedua nggak ketahuan. Itu kan yang dalam disertasi doktor itu, subhanallah, disertasi doktor yang lolos. Entahlah sudah dicabut doktornya atau belum, atau direvisi atau belum. Jadi sebenarnya akar penafsiran ngawur seperti itu dari pemahaman Asy'ariyah. Orang liberal mengatakan itu penafsiran Nabi Muhammad SAW yang cocoknya di zaman beliau saja. Orang Asy'ariyah mengatakan itu adalah ibarat, ungkapan Nabi Muhammad SAW. Iya. Nah, jemaah sekalian, hadis-hadis ini membantah mereka. Karena dalam hadis jelas, malaikat mendengar Allah berbicara. Malaikat mendengar Allah berbicara. Nabi SAW menggambarkan seakan-akan mereka mendengar seperti besi, rantai besi yang dipukulkan ke batu cadas. Kemudian mereka ketakutan. Jadi ini membantah pemahaman Asy'ariyah. Asy'ariyah enggak mengimani Allah berbicara dengan sifat fi'liyahnya, perbuatannya, yaitu Allah berbicara kapan saja dia kehendaki. Mereka tidak beriman itu. Jadi jangan tertipu juga mereka mengimani sifat 20. Itu belum tentu sama. Keimanan mereka terhadap sifat 20 dan keimanan Ahlus Sunnah terhadapnya belum tentu sama. Maka hadis ini membantah mereka. Allah betul-betul berbicara kapan Allah kehendaki, kapan saja. Jadi sifat al-kalam, sifat berbicara itu bisa dilihat dari 2 sisi. Itu adalah sifat dzatiyah sekaligus sifat fi'liyah. Beda dengan istiwa. Istiwa hanya sifat fi'liyah. Beda dengan al-ulu. Al-ulu hanya sifat dzatiyah. Tapi al-kalam itu bisa menjadi sifat dzatiyah, bisa sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah artinya tidak pernah terpisah dari Allah karena Allah selalu bisa berbicara. Sifat fi'liyah artinya Allah berbicara kapan saja Allah kehendaki. Nah, yang kedua itu tidak diimani oleh Asy'ariyah. Ya mungkin ustaz-ustaz Asy'ariyah sekarang juga nggak tahu. Begitukah akidah Asy'ariyah? Mungkin mereka kaget. Begitukah akidah Asy'ariyah? Dan jemaah sekalian, orang yang mengaku-ngaku Asy'ariyah itu belum tentu ngerti akidah Asy'ariyah. Belum tentu. Iya. Masih banyak penyimpangan-penyimpangan dalam akidah Asy'ariyah. Dalam masalah takdir juga mereka menyimpang. Dalam masalah takdir mereka juga menyimpang. Ya, mereka pikir ikut Asy'ariyah sudah betul-betul mazhab mereka, padahal mereka sendiri mungkin belum ngerti
Apa itu akidah Asy'ariyah? Iya. Jadi ini disebutkan para ulama termasuk dalil yang membantah keyakinan Asy'ariyah pada sifat al-kalam, Allah berbicara. Baik, yang ketiga jemaah sekalian, yang terakhir, juga termasuk pelajaran penting yang bisa kita petik dari ayat dan hadis-hadis ini adalah bantahan kepada para dukun, yaitu penjelasan yang menyingkap kebohongan dan kepalsuan para dukun yang sok tahu perkara gaib. Orang bilang kan dia wali Allah atau dia orang punya kelebihan, tahu perkara gaib karena punya kelebihan. Padahal itu adalah pertolongan setan kepadanya. Hadis yang mulia ini menyingkap kepada kita, para dukun itu adalah para pendusta besar. Ini juga pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita, para dukun itu adalah para pendusta besar. Mereka mengaku-ngaku tahu perkara gaib, padahal bukan tahu perkara gaib, tapi dapat bisikan setan. Ini satu. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mereka tambah lagi dengan 100 kedustaan. Jadi mereka itu benar-benar tukang berdusta. Dan makna 100 kedustaan di sini kata para ulama bukan menentukan jumlahnya 100, tapi menunjukkan sangat banyak. Ini cuma ungkapan, tapi maknanya bukan tepat 100 persis, tapi menunjukkan sangat banyak dustanya para dukun. Iya. Jadi hadis yang mulia ini menegaskan kepada kita, para dukun itu tidak tahu perkara gaib, karena yang mengetahui perkara gaib hanya Allah. Oleh karena itu, mempercayai para dukun sebagai orang yang tahu perkara gaib, tahu masa depan orang misalkan, bisa meramal tentang masa depan, adalah termasuk kesyirikan. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla menegaskan dalam surat An-Naml ayat ke-65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib itu satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah. Maka orang yang mempercayai para dukun itu tahu perkara gaib, sama saja dia samakan dukun itu dengan Allah. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, "Man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayai ucapannya, maka dia telah kafir terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma nanya-nanya saja tapi enggak percaya, lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan. Tidak diterima salatnya selama 40 hari 40 malam. Dan jemaah sekalian, insyaallah masih ada rangkaian bab yang menjelaskan lebih detail tentang sihir dan perdukunan. Kemudian juga di sini kita bisa memetik pelajaran betapa bahaya kebodohan itu. Betapa bahaya kebodohan. Orang yang bodoh di sini maksud kita adalah tidak memahami ilmu agama, nggak belajar, walaupun dia dalam ilmu dunia mungkin pintar, cerdas, tapi dia tidak belajar ilmu agama. Maka jemaah sekalian, betapa mudahnya dia ditipu oleh setan, baik setan jin maupun setan manusia. Lihat dalam hadis ini, dukun itu punya 100 kedustaan, tapi mereka percaya. Kenapa? Ada satu kebetulan benar. Kebetulan benar. Inilah bahaya kebodohan. Mengapa mereka percaya? Karena mereka bodoh, tidak mengerti tipu daya para dukun, sehingga gampang ditipu oleh para dukun tersebut. Jadi ini bahaya kebodohan. 100 kedustaan mereka abaikan hanya karena ada satu yang benar. Ini kan bodoh namanya. Iya. Jemaah sekalian, masih banyak pelajaran yang bisa kita petik dari ayat dan hadis ini. Namun sudah cukup lama kita ya. Ada yang sudah terdengar mengantuk.
Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Walhamdulillah selesai satu bab ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.